Maka itu mulai hari ini, pulang dari sini, siapa yang tinggal di rumah saudara yang belum percaya Yesus, itu target saudara. Saya punya anak, namanya Lipi. Dia asli orang Dayak Kalimantan Barat. Sekarang tinggal di Tebas. Tebas itu daerah Sambas, tapi belum masuk Sambas, masih di luarnya. Berkali-kali saya kunjungan. Sampai hari ini dia tidak pernah ke gereja. Kenapa? Karena untuk menjangkau orang Melayu. Tapi saudara, dalam 3 tahun dia tinggal di situ, ada 11 orang Melayu yang dibaptis tanpa harus ke gereja. Dan mereka jadi berkat. Tadi dalam perjalanan saya ke sini di SMS, dia tanya, "Ayah, apa kabar?" Saya balas SMS itu. Saya bangga dengan mereka. Mereka hidup dengan membaur dengan orang-orang Melayu di situ. Puji Tuhan, 3 tahun gak pernah ketahuan. Istrinya bantu ngajari masak ibu-ibu PKK di sana. Suaminya, anak saya ini, jadi wartawan. Dia dekat dengan anggota dewan, bupati, dekat sekali. Nah, itu cara kita. Kenapa, saudara? Karena kita tidak memindahkan orang itu ke agama kita. Ingat itu. Pokoknya kita menjadi saksi. Saya lanjutkan dulu ya. Ini penting sekali ayat ini. Nanti kita akan lihat perjanjian yang apa. Ini ayat 13-nya jelas. Seperti yang difirmankannya kepadamu. Masih sudah ketemu ayat 13-nya? Oke? Atau saya ulangi ayat 13 dari awal. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Tuhanmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi siapa saja yang bekerja dan tinggal dengan keluarga orang benar, maka menurut Ulangan 29, kalau keluarga itu keluarga orang benar, maka orang-orang yang ada di rumah itu akan disedot masuk ke dalam perjanjian yang pernah Yahweh ikat kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini janji keselamatan. Yang lebih hebat lagi ayat 14 dan 15. Ada kelompok ke-10 dan ke-11 yang membuat saya menangis meraung waktu di Bedugul itu. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Ayat 15. Tetapi dengan setiap orang yang hanya ada, saya tambah kata hanya. Tetapi dengan setiap orang yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Ayat ini buat saya adalah rezeki pegawai hotel tadi. Sebab besok saya belum tentu ketemu dia. Hari ini saja saya ketemu dia. Itu jadi target saya hari ini. Dengar pertanyaan ini. Sesepi-sepinya sebuah desa di Sumatera, tetap ramai atau tidak? Tetap ramai bukan? Karena jumlah penduduk yang banyak. Berarti tiap hari kita ketemu orang atau tidak? Nah, inilah hati Papa di surga yang misioner. Ini hati Tuhan di perjanjian lama. Kalau anak-anaknya di dunia ini hanya ketemu orang itu satu kali hari ini saja, tetapi kita anak-anaknya adalah orang benar, maka yang kita ketemui hari ini akan tersedot masuk. Pak Iwan tadi, kami dari Palembang dibawain nasi kotak untuk makan siang. Ternyata sisa satu. Lalu sambil jalan dari Pak Iwan, karena kami kan diajak makan malam oleh badannya, tapi nasi kotak masih ada. Pak Iwan cari, siapa ya siapa? Ketemu tukang ojek, dikasih, bilang untuk buka puasa. Yang ketemu sekali saja. Kalau kita punya kuasa itu, orang itu akan diselamatkan. Apalagi kalau kita punya waktu,
untuk dekat dan ngomong. Ini kelompok ke-10. Yang ke-11 lebih hebat lagi. Saya ulang ya. Tetapi dengan setiap orang yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita, dan juga dengan setiap orang. Kata tidak saya ganti dengan kata belum supaya mudah. Dan juga dengan setiap orang yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Saya menangis. Papa, hatimu luar biasa untuk manusia. Berarti orang ini kita ketemu kapan? Kalau hari ini belum, besok. Ayo, besok kita akan ketemu orang nggak? Ya jawab, pasti. Nah, itu targetnya. Jadi jiwa yang misioner, gereja yang misioner. Jangan pikir yang jauh-jauh. Suku Kubu, anak dalam di Jambi, orang-orang Papua di pedalaman, orang Sunda nggak usah jauh-jauh. Yang dekat-dekat kita, mulai dari yang tinggal di rumah dengan kita, tetangga kita, mulai itu. Maka itu kalau orang Kristen tidak punya jiwa yang hati yang rakus kepada jiwa-jiwa orang belum selamatkan, kita bersalah besar. Biarlah 3 bagian Alkitab ini memotivasi kita. Sekarang saya akan tunjukkan caranya bagaimana. Lukas 16 ayat 9. Ini sekarang caranya. Menjadi misioner itu tidak perlu sekolah Alkitab. Katakan amin. Hanya perlu hati yang mengasihi orang-orang yang berdosa. Kita lihat sekarang ini bagaimana caranya kita menjangkau mereka. Lukas pasal yang ke-16. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita. Nah, ketemu satu-satunya lagi. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita, uang yang kita punya itu untuk apa? Surga tidak pernah mendefinisikan yang lain tentang uang. Cuma satu, uang itu. Saya akan beri kesaksian. Nanti anak-anak saya akan memberi kesaksian. Uang itu adalah sarana yang paling mudah untuk misi. Katakan amin. Maka itu saya mau tegaskan, musuh Injil itu bukan neraka. Musuh Injil bukan setan. Musuh Injil orang pelit. Catat itu baik-baik. Ayo ulangi. Siapa musuh Injil? Nah, engkau pelit berdosa. Musuh Injil bukan setan, orang pelit. Sudah. Ayat 9 Lukas 16. Satu-satunya ayat dalam Alkitab. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon pada zaman Yesus hidup itu satu dewa yang sangat kejam. Kalau istilah kita sekarang itu setan. Nah, mamon pada zaman Yesus hidup itu kata ganti uang. Rabi-rabi Yahudi itu memberitahukan kepada orang Yahudi, uang itu setan. Dan saya setuju. Saya setuju tidak, uang itu setan. Kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan gara uang, bukan? Betul? Anak dengan orang tua bisa ribut hanya karena warisan. Ya tidak. Sahabat baik bisa jadi musuh gara-gara uang. Tidak sedikit suami istri cerai gara-gara harta. Maka itu saya itu minta tapi gak ada yang nanggapi. Ayo gereja kita kembalikan istilah ini yang dari Tuhan Yesus. Uang itu setan. Jadi kalau anak-anak kita minta uang, ma minta setan 5.000, itu mikir banyak sekali setannya. Setanmu berapa? 4 miliar. Wow. Saya pinjam setan 2 juta. Ayo jujur, di dompetmu ada setan berapa setan? Ayo hitung.